Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siwi Utamintias selaku dosen mata kuliah Materi dan Pembelajaran IPS. Izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Mas Rashid Darmawan dengan NIM 200134041. Yang kedua Mbak Windarni Lestari 200135052. Yang ketiga saya sendiri yaitu Vida Nur Aziza dengan NIM 200135058. Adapun materi yang akan kami presentasikan, yang pertama nanti akan dipresentasikan oleh Mbak Windarni Lestari tentang awal kedatangan Jepang di Indonesia. Yang kedua, saya sendiri, Vida Nur Aziza, akan mempresentasikan tentang penderitaan rakyat pada masa kependudukan Jepang. Nah, yang ketiga, yaitu akan dipresentasikan oleh Mas Rashid Darmawan tentang perlawanan menentang penjajahan. Berikut presentasi dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang awal kedatangan Jepang di Indonesia. Memasuki era abad ke-20, kemajuan dalam bidang industri dan kepadatan penduduk di Jepang akhirnya membawanya menjadi negara penjajah. Dan pada masa selanjutnya, Jepang memulai menaklukkan Manchuria 40 pada tahun 1931, Cina pada tahun 1937, dan Asia Tenggara pada tahun 1938. Alasan lain Jepang untuk menguasai Indonesia adalah karena masalah ekonomi. Kemajuan industri di Jepang memaksakan untuk bisa menguasai sumber-sumber alam yang berada di Indonesia, terutama minyak tanah, timah, karat, dan lain-lain. Pada tanggal 1 September 1939, Hitler menyerbu Polandia dan mulai berkobarlah Perang Dunia II di Eropa. Di Indonesia, GAPI 150 menekankan Belanda untuk memberikan otonomi sehingga bisa bekerja sama dengan Belanda untuk melawan fasisme, namun usulan GAPI tidak ditanggapi. Pada tahun 1940, pemerintah Belanda menegaskan tidak akan memberikan otonomi sedikit pun untuk Indonesia dan kekuasaan akan tetap pada tanggung jawab Belanda. Masa Jepang merupakan masa kebangkitan nasional. Pendudukan selama 3,5 tahun merupakan periode yang menentukan bagi sejarah Indonesia, terutama di Jawa. Mereka atau golongan Jepang mengindoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai banyak generasi muda serta memberi kesempatan kepada para pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat. Di seluruh Nusantara sampai pada pelosok desa telah diguncang oleh tekanan politik yang keras dan menindas. Namun hal inilah yang akhirnya membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia untuk menuju kemerdekaan dari kolonialisme. Saya Vida Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penderitaan rakyat pada masa kependudukan Jepang. Yang pertama itu ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial ekonomi pada zaman pendudukan Jepang. Nah, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, masa kependudukan Jepang adalah masa yang sangat singkat, yaitu 3,5 tahun, namun menorehkan masa-masa kelam. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia, kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan masyarakat terjadi di mana-mana dan semakin bertambah karena segala kegiatan masyarakat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, kondisi memprihatinkan masyarakat Indonesia ketika zaman kependudukan Jepang tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang dalam bidang sosial. Nah, di antaranya itu, yang pertama itu masyarakat dijadikan romusa atau kerja paksa. Nah, sehingga banyak korban kelaparan dan terkena penyakit. Yang kedua itu ada pelaksanaan kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Yang ketiga itu ada pelaksanaan Jugun Ranfu, yaitu mempekerjakan para gadis dan perempuan sebagai
wanita penghibur untuk memuaskan nafsu militer Jepang. Nah, yang selanjutnya itu ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Nah, hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Yang ketiga, pembatasan produktivitas tanaman yang tidak menguntungkan perang. Yang keempat, itu menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang dengan otoriter. Nah, selanjutnya yang kelima, pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang semakin meningkat. Nah, pada bidang selanjutnya yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya, militer, dan pendidikan zaman kependudukan Jepang. Nah, kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jepang dalam bidang budaya adalah yang pertama, menerapkan budaya memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Nah, itu ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu organisasi militer dan organisasi semi-militer. Nah, organisasi militer sendiri dibentuk Jepang itu yaitu Heiho dan Beta. Nah, Heiho itu apa? Heiho adalah pembantu prajurit Jepang, dibentuk pada bulan April 1945. Sedangkan yang Beta atau pembela tanah air, Beta mula-mula dibentuk di wilayah kekuasaan tentara ke-16 di Jawa dan Madura. Beta dibentuk secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943. Penanggung jawab dari pendidikan latihan-latihan Beta adalah Yanagawa. Beta berkembang tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Anggotanya adalah pemuda yang berusia 18 sampai 25 tahun. Nah, organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang adalah yang pertama itu Seishintai, Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Hizbullah, Seinentai, dan Gakuto-tai. Nah, selanjutnya kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Nah, materi pokok dalam latihan tersebut adalah yang pertama Nippon Senshin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Yang kedua bahasa, sejarah dan adat istiadat Jepang. Yang ketiga, ilmu bumi dengan perspektif geopolitis serta olahraga dan nyanyian Jepang. Sementara untuk pembinaan kesiswaan. Selanjutnya, yang keempat, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini. Yang pertama itu menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, setiap pagi. Yang kedua, mengibarkan bendera Jepang, Hinomura, dan penghormatan Kaisar Jepang, Tenno Heika, setiap pagi. Setiap pagi mereka juga harus melakukan Daitoa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya. Nah, selanjutnya, setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso atau senam Jepang. Yang selanjutnya, melakukan latihan-latihan fisik dan militer, menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan setelah menguasai Indonesia. Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya.
Nah, itu tadi presentasi dari saya tentang penderitaan rakyat pada masa kependudukan Jepang. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rashid Darmawan tentang perlawanan menentang penjajahan. C. Perlawanan menentang penjajahan Jepang. Perlawanan menentang penjajahan Jepang dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perlawanan di Aceh. Rakyat Aceh di bawah pimpinan seorang guru mengaji, Tengku Abdul Jalil, melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Chot Leang. Perlawanan terjadi pada tanggal 10 November 1942. Perlawanan berawal dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Usaha perundingan juga dilakukan tetapi mengalami kegagalan. Karena gagal berunding, kemudian Jepang menyerang Chot Leang. Tengku Abdul Jalil bersama para pengikutnya ditembak pada waktu mencoba melarikan diri, dan kepungan Jepang dalam perlawanan di Chot Leang ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Chot Leang. Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan di Singaparna. Pemberontakan di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pimpinan pondok pesantren Sukamanah. Singaparna, Kiai Haji Zainal Mustafa tidak bersedia melakukan seigerai, yaitu pemberian penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo. Jepang memiliki kepercayaan bahwa Kaisar Jepang adalah putra Dewa Matahari yang mereka sebut Amaterasu, Om Kami. Bendera Jepang Hinomaru mempunyai lambang melakukannya lambang matahari yang harus dihormati. Bagi siapa saja yang menolak melakukannya dianggap sebagai pembangkangan. Oleh karena itu, tentara Jepang tidak segan-segan memberi hukuman yang berat. Selain tidak mau melakukan seigerai, Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap Jepang karena melihat kondisi kehidupan rakyat yang sangat menderita dan memprihatinkan akibat tindakan sewenang-wenang Jepang. Karena tidak mau melakukan seigerai, bahkan melakukan pemberontakan, Jepang mengirimkan pasukan untuk mengempur Sukamanah dan menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Pertempuran pun terjadi, dan Kiai Haji Zainal Mustafa beserta pengikutnya berhasil ditangkap dan ditahan di Tasikmalaya, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan peta. Perlawanan peta terjadi hingga 3 kali, yaitu yang pertama, perlawanan peta di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Jadi pemberontakan peta di bawah pimpinan Supriyadi, putra Bupati Blitar. Dalam memimpin perlawanan ini, Supriyadi tidak sendirian, tetapi dibantu oleh teman-temannya seperti Dr. Dr. Ismail Mudari dan Suwondo. Peta melakukan perlawanan karena sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat. Perlawanan juga disebabkan oleh personal pengumpulan padi, Romusa dan Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas kemanusiaan. Perlawanan di Blitar ini benar-benar mengejutkan Jepang karena banyak tentara Jepang yang ada di Blitar terbunuh. Terlebih lagi pada saat itu Jepang terus-menerus mengalami kekalahan di dalam Perang Asia
Timur Raya dan Perang Pasifik. Jepang mengepung kedudukan Supriyadi, tetapi pasukan Supriyadi tetap mengadakan perlawanan. Setelah itu Jepang melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pejuang menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut ternyata berhasil dan akibatnya banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah mendapat hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang. Yang kedua yaitu perlawanan PETA di Maureu Aceh, November 1944. Perlawanan di Maureu ini dipimpin oleh perwira Gyugun De Hamid. Adapun latar belakang perlawanan karena sikap Jepang yang kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya. Yang ketiga yaitu perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap, April 1945. Perlawanan di Gumilir dipimpin oleh pimpinan Regu Budanco Kusairi dan teman-temannya. Rencana perlawanan dimulai tanggal 21 April 1945, tetapi diketahui Jepang sehingga Kusairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusairi divonis hukuman mati, tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh sekutu. Perlawanan rakyat Indramayu. Pada bulan April 1944 terjadi peristiwa Indramayu. Peristiwa Indramayu disebabkan oleh adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada bulan April 1944 terjadi perlawanan di Karangampel. Rakyat yang tinggal di Cidamper dan Loh Bener juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Oleh karena sifat perlawanan spontan, perlawanan mudah dihentikan oleh Jepang. Yang selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Kalimantan. Adanya tindakan Jepang yang semena-mena mendorong rakyat Kalimantan melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat di Kalimantan dipimpin oleh Kang Suma. Kang Suma adalah pemimpin suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Dayan dan Meliau. Perlawanan dilakukan dengan perang gerilya. Dalam menghadapi perlawanan gerilya rakyat Kalimantan, Jepang merasa kewalahan. Akhirnya Jepang mengubah taktik dengan mengirimkan mata-mata. Akibat taktik Jepang tersebut, banyak pengikut gerakan yang ditangkap. Adanya penangkapan tersebut menyebabkan perlawanan rakyat Kalimantan semakin berkurang. Perlawanan yang terakhir yaitu perlawanan rakyat Papua. Perlawanan Papua terjadi di beberapa daerah, yaitu yang pertama perlawanan rakyat di Biak 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh El Rum Koren, pimpinan gerakan Koren yang bertugas di Biak. Adapun latar belakang perlawanan adalah adanya penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli dan dianiaya. Dalam perlawanan ini banyak jatuh korban, tetapi rakyat tetap melawan dengan gigih. Akhirnya Jepang meninggalkan Pulau Biak. Yang selanjutnya yaitu perlawanan di Pulau Yapen Selatan. Perlawanan di Pulau Yapen Selatan dipimpin oleh Nimrod. Oleh Jepang, Nimrod dihukum Bandung dengan tujuan menakut-nakuti rakyat. Namun rakyat tidak takut dan muncullah seorang pemimpin gerilya bernama Es Pare. Perlawanan rakyat di tanah besar dataran Irian, Papua. Perlawanan di tanah besar dipimpin oleh Simpson. Dalam perlawanan ini rakyat di Papua terjadi hubungan kerjasama antara gerilyawan dan pasukan penyusup sekutu sehingga rakyat mendapatkan modal senjata dari sekutu.